Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, tahun 1986 saya pernah melayani sebuah gereja di desa. Salah seorang di antara anggota jemaat yang saya layani, dia bekerja sebagai penjual nasi urap di pasar yang tidak jauh dari desa tempat tinggalnya. Biasa dia menjajakan dagangannya dari jam 6 pagi dan sudah terjual habis pada jam setengah 9 atau jam 8.30. Dalam 2,5 jam semua dagangannya sudah laku terjual, sehingga dia bisa pulang. Tetapi pada minggu pagi itu ternyata tidak seperti biasa, karena sudah mendekati jam setengah 9, ternyata dagangannya belum banyak yang laku. Dilema memang. Dia mau pulang karena setiap hari Minggu dia mesti beribadah di gereja bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lain. Tetapi kalau dia meneruskan jualannya, ya jelas dia tidak akan bisa pergi ke gereja. Nah, ini sebuah kebingungan yang dia hadapi. Sementara kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Apa kira-kira yang harus saya lakukan? Dan kemudian akhirnya dia berkemas-kemas. Dia berpikir, ya dah, pulang sajalah, daripada tidak bisa ikut ibadah bersama dengan teman-teman di gereja, sekalipun dagangannya masih banyak. Dia pikir, ya sudah, rugi nggak apa-apa, toh nantinya Tuhan pasti akan kasih berkat yang lain. Pikir dia seperti itu. Nah, akhirnya dia kemas-kemas dan kemudian akhirnya dia berangkat pulang. Ya. Nah, kemudian dia berpikir juga untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh. Akhirnya dia lewat jalan yang tidak biasa dia lewati. Dia lewat di pematang sawah, ya, di pematang sawah. Nah, dalam perjalanan pulang itu, dari kejauhan dia lihat ada serombongan orang yang sedang berjalan, barangkali sedang berolahraga dan menghirup udara segar di area persawahan. Nah, kemudian akhirnya si ibu yang jualan nasi urap ini berpapasan dengan rombongan orang yang sedang berolahraga ini. Dan ternyata ada salah seorang dari mereka yang kenal dengan ibu ini. Langsung orang ini menyapa, "Loh, Mbok, kok lewat sini, mau kemana?" Kemudian si Mbok yang jualan urap ini, dia berkata, "Badhe kondo, da badhe wangsul, Den." Nah, kemudian akhirnya orang ini berbicara, Mbok berhenti sebentar. Pagi tadi saya belum sarapan. Mbok, saya beli nasi urapnya. Sekalian itu teman-teman saya juga barangkali belum sarapan." Kemudian akhirnya si Mbok ini berhenti, dia menurunkan dagangannya dan kemudian dia melayani ya para pembeli ini. Dan semua orang ternyata beli
ya akhirnya laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan habis, uang kumpul. Nah, selesai itu kemudian dia bergegas, dia mempercepat langkahnya, dan kemudian akhirnya sampai juga di rumah. Dia taruh tempat dagangannya itu di rumah, dan kemudian akhirnya dia berlari menuju gereja yang tidak jauh dari tempatnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan mengetengahkan, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Itu kata Tuhan. Nah, saya mencoba menyimpulkan dengan bahasa yang lebih singkat. Kalau kamu takut rugi untuk Tuhan, maka kamu akan rugi beneran. Tetapi kalau kamu tidak takut rugi untuk Tuhan, kamu tidak bakal rugi. Artinya kamu akan beruntung. Nah, barangkali yang menjadi prinsip hidup dari ibu penjual nasi urap itu seperti itu. Ya, jadi kita mesti memberanikan diri, memprioritaskan Tuhan di atas segala sesuatunya. Nah, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membuat kita rugi. Kadangkala kita memang harus bertanya, siapa yang kita prioritaskan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tuhan atau masalah hidup? Kekhawatiran terhadap masalah hidup yang kita hadapi kadang memang membuat kita menomorsekiankan Tuhan. Tetapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menderita kerugian kalau kita menomorsatukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, memang semuanya itu tinggal iman kita. Mana yang harus kita prioritaskan? Karena firman-Nya jelas. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Anda percaya? Tuhan memberkati.